Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang sungguh indah bagi kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Nehemia 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, yang menyatakan, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Sat Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan yang baik dan penuh kasih memberikan kesulitan bagi orang percaya? Kenapa kita harus mengalaminya?
ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit, yang merupakan cerminan pergumulan orang percaya tentang iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Iman yang tidak bertanya adalah iman yang mati. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit ketika bergumul tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah sebuah upaya untuk mendapatkan pengertian dan bukan ekspresi menggugat keberadaan Allah. Walaupun pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas, pertanyaan-pertanyaan iman kita akan terus mendorong kita untuk merenungkan arti kehidupan ini. Saat ini, mari kita memahami apa yang dirasakan oleh umat Yehuda di Yerusalem ketika mereka sudah tahu kesalahan mereka dan harus kembali pada kehendak Tuhan. Ternyata kesadaran mereka tidak membuat mereka jauh dari masalah, tetapi membuat mereka berada dalam ancaman yang baru. Pemimpin Samaria mengancam dan mengacaukan proses pembangunan yang dilakukan di Yerusalem. Setelah tahu akan rencana itu, maka Nehemia tidak tinggal diam. Tempat-tempat itu kemudian dijaga dengan orang-orang yang dipersenjatai lengkap untuk memberikan perlawanan. Dalam situasi yang mengancam, umat Israel merasa putus asa sehingga berniat untuk menghentikan pembangunan. Sebab mereka tahu kekuatan mereka tidak sanggup melawan para pengacau itu. Tetapi Nehemia mengerti masa lalu mereka, di mana mereka pernah tampil sebagai orang yang kalah dan ketakutan membayangi mereka. Jika mereka kalah lagi, maka akan kembali menjadi budak di pembuangan. Oleh karena itu, Nehemia memberikan penguatan bahwa Tuhan itu maha besar dan dahsyat. Pada bagian itu, Nehemia menegaskan kepada umat Yehuda bahwa rasa takut itu jangan mengalahkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Nehemia tahu bahwa selama ini mereka tidak taat kepada kehendak Tuhan dan dihukum, sehingga Nehemia mau mengarahkan mereka agar kembali pada kehendak Tuhan dan tetap mengingat kemahakuasaan Tuhan, agar ancaman yang mereka alami menjadi semacam dorongan untuk mengoreksi diri sendiri dengan Tuhan, mengoreksi hubungan dengan alam dan sesama manusia. Jadi, pertobatan yang mau ditegaskan oleh Nehemia adalah menjaga kekonsistenan dalam iman kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar bertobat dan mau balik untuk taat kepada Tuhan dan konsisten iman kita, percaya kita hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu di hari ini. Kami akan menjaga kekonsistenan iman percaya kami kepadamu, ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu saat ini, boleh memberikan kekuatan kepada kami, boleh mengingatkan kepada kami untuk kami kembali bertobat, dan kembali pada kehendak Tuhan, dan percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan membimbing dan menyertai langkah hidup kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.